Halo semuanya, saya Deborah Erga Ahyar, mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi Manajemen dengan NIM 21 2020 251. Kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan bullying, namun di tempat yang berbeda, yaitu cyberbullying. Sebelumnya, sudah pernah ada yang tahu apa itu cyberbullying? Yuk kita bahas bareng-bareng. Akhir-akhir ini penggunaan media sosial meningkat sangat drastis, diakibatkan karena masuknya wabah COVID-19 di seluruh dunia, membuat perubahan pola hidup masyarakat yang tadinya beraktivitas di luar menjadi di rumah aja. Segala kegiatan terganti menjadi online. Anak hingga orang tua aktif dalam menggunakan sosial media untuk bekerja, belajar, atau mencari hiburan semata. Seiring meningkatnya penggunaan sosial media, ada juga yang ikut meningkat, yaitu perundungan dunia maya, atau dapat kita kenal dengan kata trennya saat ini, cyberbullying. Jadi cyberbullying adalah perundungan, intimidasi, penindasan, segala bentuk kekerasan yang dialami oleh anak dan remaja melalui dunia maya. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh UNICEF, dari 1 juta remaja di seluruh dunia, 70% pernah menjadi korban cyberbullying, penindasan online, atau pelecehan digital. Nah, ternyata cyberbullying pun mempunyai jenis-jenis. Menurut cyberbullying.com, ada 6 jenis cyberbullying. Yang pertama, flaming, tindakan mengirim pesan teks yang frontal dan penuh dengan amarah. Yang kedua, harassment atau gangguan. Yang ketiga, denigration atau pencemaran nama baik. Keempat, cyber stalking. Yang kelima, impersonation atau peniruan, tindakan berpura-pura atau menyamar menjadi orang lain untuk melancarkan aksinya. Yang keenam, outing and trickery. Dari keenam jenis cyberbullying tersebut, seluruhnya mengacu pada dampak yang dihasilkan oleh cyberbullying. Jadi, apa dampak dari cyberbullying? Kesehatan fisik sampai mental terganggu. Korban cyberbullying memiliki risiko lebih besar untuk menderita stres, depresi, cemas, kehilangan kepercayaan diri, ketakutan berlebih, dan rendah diri. Hal ini tentu berdampak pada stimuli sistem kekebalan tubuh yang jadi terganggu. Akibatnya tidak hanya sakit mental, korban cyberbullying juga mengalami sakit secara fisik. Menarik diri dari lingkungan. Karena segala macam ketakutan dan kecemasan yang dialami oleh korban bisa menarik diri dari lingkungan. Bahkan, korban juga bisa memutuskan untuk berhenti sekolah dan menyendiri di rumah akibat cyberbullying. Dikucilkan di lingkungan. Meskipun cyberbullying dilakukan melalui internet atau media sosial, tetap saja orang-orang dapat melihatnya di kehidupan nyata. Mereka juga dapat melihat secara langsung komentar-komentar jahat yang menyerang korban. Bahkan mereka bisa ikut menjauhi dan menyerang di kehidupan nyata. Akhirnya, korban bukan hanya mengalami cyberbullying, namun juga mengalami bully secara fisik di lingkungan sosial, depresi hingga keinginan bunuh diri. Korban cyberbullying akan merasa marah, terluka, kecewa, takut, putus asa, tidak berdaya, terkucilkan, dan merasa tidak berguna. Lalu mereka akan merasa bersalah pada diri sendiri dan mulai menyalahkan diri sendiri. Jika hal ini terjadi berulang-ulang dan bertambah parah, korban bisa berpikiran untuk mengakhiri hidupnya sendiri akibat tekanan batin yang dilawannya. Sekarang kita semua sudah tahu dan memahami dampak dan betapa berbahayanya cyberbullying. Dengan itu kita tidak dapat menganggap cyberbullying adalah hal yang sepele atau sekedar candaan melalui dunia maya. Pasal 29 Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja tanpa hak mengirimkan informasi dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman, kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, ancaman hukuman adalah hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar. Jika Anda melihat tindakan dari cyberbullying, segera ingatkan sang penyerang agar berhenti melakukan tindakan yang tidak baik dan lindungi sang korban. Jadi yuk mulai sekarang kita gunakan internet dengan bijak, karena kesehatan mental adalah hal yang paling penting. Sekian dari penyampaian saya hari ini mengenai cyberbullying. Semoga dapat membantu dan bermanfaat. Terima kasih.